Assalamualaikum Epi, saya Abdul Ajam akan mempresentasikan tentang Perang Badar. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, lalu mendapatkan wahyu di Gua Hiro tentang surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Lalu Nabi Muhammad memberitahu istrinya yaitu Siti Khadijah tentang wahyunya itu. Lalu Siti Khadijah memasuki Islam dan menjadi orang pertama yang masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad memberitahu pada sahabat-sahabatnya secara diam-diam dan warga-warga di sana. Setelah Nabi Muhammad mengumpulkan beberapa puluh orang, mereka dikumpulkan di depan Mekah. Lalu Nabi Muhammad menceritakan tentang kebaikan-kebaikan agama Islam. Lalu kafir Quraisy dan Abu Jahal tidak suka kepada umat Islam. Mereka pun melempari batu kepada umat Islam. Lalu pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib membela Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak memaksa untuk orang-orang memasuki agama Islam. Lalu karena Nabi Muhammad tidak kuat, lalu mereka berhijrah ke kota Habasyah. Habis ke kota Habasyah lalu ke kota Taif. Nabi Muhammad di kota Taif tidak disambut dengan baik sama warga sana. Nabi Muhammad dilempari batu oleh warga-warga di sana. Lalu Nabi Muhammad memasuki rasa sedih karena pamannya dan istrinya meninggal. Pamannya itu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa Isra Mi'raj. Dan disitulah turun wahyu untuk sholat 5 waktu. Lalu Nabi Muhammad berhijrah bersama kaumnya ke kota Madinah dan membangun masjid pertama di sana. Yang pertama Masjid Quba dan masjid kedua bernama Masjid Jum'ah dan masjid terakhir yaitu Masjid Nabawi. Lalu kaum Nabi Muhammad tinggal di sana dengan senang karena disambut dengan baik. Orang-orang kafir Quraisy langsung menjarah rumah-rumah yang ada di kota Mekah yang ditinggali oleh orang-orang umat Muslim. Lalu mereka memboikot makanan yang menjalur ke kota Madinah lalu dikirimkan ke kota Mekah. Pada saat orang kafir Quraisy Abu Jahal ingin berjualan ke kota yang di dekat Madinah, ada mata-mata umat Muslim yang memberitahu itu kepada Nabi Muhammad tentang Abu Jahal ingin berdagang melewati Madinah. Lalu umat Muslim menghadang dengan pasukan 313. Karena kafir Quraisy salah paham, lalu kafir Quraisy memanggil pasukannya sebanyak orang kafir yang berjumlah 1.300 dan 300 yang lainnya tidak mau ikut karena takut. Lalu orang Muslim dia melihat mata-mata dan memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya kafir Quraisy membawa pasukan sebanyak 1.000 orang. Lalu Nabi Muhammad mengambil peralatan perang dan berangkat untuk menyerang orang kafir Quraisy. Lalu Nabi Muhammad menuju ke perhimpitan bukit dan di sana ada sumur. Lalu sumurnya ditimbun dengan pasir agar orang kafir Quraisy tidak tahu. Dan yang tidak ditimbun itu sumur yang di dekat dengan kaum umat Muslim.
Lalu umat muslim berkemah di sana di antara dua bukit itu. Lalu orang kafir Quraisy datang pada malam hari dan mengirim mata-mata, dan umat muslim juga mengirim mata-mata. Pada pagi harinya perang dimulai dengan berduel pertama dengan dua ronde. Lalu kaum kafir dan kaum umat muslim lalu kaum kafir yang menyerang, dan kaum umat muslim memilih untuk bertahan dengan dihimpit dengan dua bukit, dengan barisan pertama yang diisi dengan tombak, dan kedua panah, yang ketiga pedang. Lalu kafir Quraisy pada barisan pertama sudah gugur. Lalu kafir Quraisy kewalahan dengan melawan umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dibantu oleh malaikat-malaikat. Lalu kaum Nabi Muhammad menang. Lalu kaum kafir Quraisy dia mundur ke Mekah. Lalu seorang petinggi kafir Quraisy dibunuh oleh kaum Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Udah gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rajam. Saya akan mempresentasikan tentang perang Uhud. Setelah Abu Lahab meninggal, ada yang bilang kalau Abu Lahab meninggal karena penyakit kusta, lalu pendarahan otak, dan tertabrak oleh istrinya, lalu meninggal. Setelah Abu Lahab meninggal, Hindun sebagai saudaranya Abu Lahab dan Abu Sufyan, ia marah dan sedih karena Abu Lahab telah meninggal. Karena itu juga jalur perdagangan orang kafir Quraisy diputuskan oleh umat Nabi Muhammad, dan kafir Quraisy harus jalan ke negeri Syam dengan jarak yang jauh. Setelah jalur perdagangan kafir Quraisy diputus, Abu Sufyan dan Hindun mengumpulkan dana untuk membeli peralatan perang untuk menyerang umat Islam. Setelah terkumpul sebesar 3.000 orang kafir Quraisy, Abu Sufyan pun dan Hindun jalan menuju ke Madinah. Saat di perjalanan, ada orang Madinah melihat orang kafir Quraisy jalan menuju ke Madinah. Lalu langsung mata-mata itu memberitahu ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengadakan musyawarah di dalam masjid dengan para sahabat-sahabat dan warga-warga Madinah. Setelah musyawarah itu diperbincangkan untuk orang Madinah dan Nabi Muhammad dan orang-orang Madinah untuk menyerang di luar Madinah. Ada juga yang tidak setuju dengan menyerang di luar Madinah. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan 1.000 orang umat muslim, dan sebagian 300 umat muslim dia tidak ikut karena tidak setuju peperangan itu di luar Madinah. Lalu Nabi Muhammad jalan ke Jabal Uhud yang dihimpit oleh dua bukit. Lalu Nabi Muhammad berkemah di sana. Setelah itu orang kafir Quraisy pun datang, dan Nabi Muhammad berpesan kepada para pemanah untuk menaiki bukit yang ada di dekat sana, dan jangan turun sebelum disuruh Nabi Muhammad.
Lalu Nabi Muhammad dan kafir Quraisy kaum Nabi Muhammad dan kafir Quraisy pun berduel dengan 3 ronde dan dimenangkan oleh kaum Nabi Muhammad. Lalu peperangan pun dimulai dengan sengitnya umat muslim dan kafir Quraisy. Lalu di kafir Quraisy ada yang bernama Khalid bin Walid. Dia terkenal dengan teknik peperangannya yang sangat hebat. Lalu seorang Khalid bin Walid dan kafir Quraisy, sebagian kafir Quraisy ya mencoba taktik yang dibuat oleh Khalid bin Walid, tapi tidak bisa karena ada pasukan pemanah di atas bukit. Nah, lalu yang lihat Khalid bin Walid pun mundur. Dan pada saat umat muslim hampir menang, pasukan pemanah sebagian orang turun karena salah sangka disangkanya umat muslim sudah menang. Dan sempat ditahan oleh sahabat Nabi Muhammad, tetapi orang itu tetap ingin turun ke bawah. Pada saat orang-orang itu turun dan sibuk mengambil harta-harta, pasukan Khalid bin Walid pun maju dan langsung langsung menyerang orang yang di atas bukit terlebih dahulu, dan lalu meluncurkan taktik Khalid bin Walid dengan menyerang dari belakang. Karena telah diserang dari belakang, umat muslim pun terdesak dan terjadi pembunuhan antar sesama muslim. Lalu Hamzah diajak duel oleh kaum kafir Quraisy dan Hamzah pun menerima. Pada saat duel, tiba-tiba orang kafir Quraisy bernama Wasi menombak Hamzah dan menombak perutnya sampai ke belakang. Pada saat Hamzah ingin menyerang, dia tidak kuat karena kesakitannya itu. Lalu Wasi pun pergi dengan senang karena akan dapat imbalan. Lalu Hamzah pun mati dengan mati syahid. Lalu kafir Quraisy membunuh seorang yang membawa bendera dan mereka salah sangka. Mereka mengiranya itu adalah Nabi Muhammad, dan lalu kafir Quraisy itu bilang ia telah membunuh Nabi Muhammad. Lalu kaum Nabi Muhammad pun patah hati dan langsung tidak kuat menahan itu. Dan Nabi Muhammad ternyata ada di belakang bersama sahabat-sahabatnya dan disampari oleh pasukan Khalid bin Walid, dan Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya nyeblos ke lubang. Lalu kaum Khalid bin Walid itu pun menebas pipi Nabi Muhammad sampai nembus ke gigi gerahangnya. Lalu pasukan kaum Nabi Muhammad pun mundur ke atas Jabal Uhud. Lalu Abu Sufyan bilang, inilah pembalasan kafir Quraisy. Lalu kafir Quraisy pun kabur ke Mekah. Lalu kaum Nabi Muhammad pun turun dari Jabal Uhud dan mengumpulkan mayat-mayat yang ada di situ dan langsung menguburinya. Lalu Nabi Muhammad pun pulang. Pada keesokan harinya kaum Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya sholat subuh dan langsung berdiskusi bahwa kaum Nabi Muhammad harus menyerang kembali, dan ada yang tidak setuju dan setuju. Lalu ada 300 orang kemarin dia ingin mengikut Nabi Muhammad, tetapi tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad, dan karena Allah bernasihat untuk orang yang kemarin ikut berperang saja. Lalu sekitar 670 orang
Yes, sekitar 670 orang apa 50 gitu. Gitu WP. Langsung menuju ke kafir Quraisy. Dengan kaum Nabi Muhammad yang masih penuh luka. Cuma 8 menit tuh, gila. Lalu Cuma 8 menit. Nabi Muhammad pun tiba dan langsung memberikan surat kepada kaum kafir Quraisy untuk mengajak perang lagi. Dan ada mata-mata ya kafir Quraisy melihat bahwa orang kaum Nabi Muhammad itu luka-luka dan kafir Quraisy pun positif menang. Segitu dulu ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rajam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perang Khandaq atau perang Ahzab. Ada salah satu suku dari negeri Syam, yaitu Bani Nadir. Dia mengajak orang kafir Quraisy untuk beraliansi untuk melawan kaum umat muslim. Lalu kaum kafir Quraisy pun setuju dan Abu Sufyan pun setuju. Dan terkumpul sekitar 10.000 pasukan. Dan pasukan itu pun langsung menuju ke Madinah untuk melawan umat muslim. Ada salah satu mata-mata umat muslim melihat dan lalu memberitahu kepada Nabi Muhammad, dan dia akan musyawarah di dalam masjid. Lalu Nabi Muhammad tanyakan bagaimana caranya agar menang melawan orang kafir Quraisy itu, dan ada salah satu orang umat muslim bilang kalau di kampung dia perangnya itu dengan cara menggali parit. Dan umat muslim terkumpullah dan Nabi Muhammad pun setuju. Dan terkumpullah sekitar 3.000 umat muslim, belum orang-orang yang berkhianat. Dan digalilah parit itu dengan kedalaman 20 meter, 3 meter. Dan digalilah oleh umat muslim. Dan parit itu pun ada sebuah batu di dalam parit itu. Semua umat muslim tidak dapat memecahkannya, dan Nabi Muhammad pun berhasil memecahkannya dengan 3 pukulan saja. Lalu salah satu umat muslim melihat perut Nabi Muhammad diikat dengan kain. Dan orang itu pun izin kepada Nabi Muhammad untuk pulang sementara. Dan orang itu pun bilang kepada istrinya untuk memasak makanan untuk Nabi Muhammad. Dan setelah dimasak makanan oleh Nabi Muhammad itu pun ia pun langsung memberitahu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberitahu semua umat muslim. Dan orang kaum Nabi Muhammad itu pun langsung panik karena makanan itu hanya untuk Nabi Muhammad saja. Dan Nabi Muhammad bilang untuk jangan menyentuh makanan itu sebelum ia datang. Dan kaum Nabi Muhammad itu pun ia bilang kepada istrinya. Dan setibanya Nabi Muhammad di rumah kaum Nabi Muhammad itu, dan ia langsung mendoakan makanan itu. Setelah itu semua orang pun sampai di rumahnya kaum Nabi Muhammad itu. Lalu Nabi Muhammad menyuruh untuk memanggil 10 wanita pemasak.
Dan semua orang pun langsung makan dan masuk ke dalam rumah rumah kaum Nabi Muhammad itu untuk makan. Setelah kenyang, kaum Nabi Muhammad itu berkumpul kembali dan kaum kafir Quraisy itu pun datang. Dan kaum kafir Quraisy pun terkaget-kaget karena dengan teknik perang kaum umat muslim itu. Dan pasukan pemanah pun maju dan menembaki kaum umat muslim dengan hujan panah, dan kaum umat muslim pun membalas dengan panah juga. Dan terjadi peperangan yang sengit. Lalu setelah itu selesailah perang itu dan kaum pemanah itu balik ke base campnya. Lalu Abu Sofyan bilang ke Huyai kalau masih ada satu bani yang masih ada di Madinah, yaitu Bani Hurairah. Dan Huyai itu pun disuruh untuk meminta aliansi kepada Bani Hurairah. Dan Bani Huyai langsung membilang kepada Bani Hurairah pada saat malam hari secara diam-diam. Pada saat sampai di benteng Bani Hurairah, Huyai sempat ditolak, tetapi Huyai memaksa dengan ia beralasan untuk meminta makan. Lalu ia diizinkan masuk. Lalu Huyai meminta Bani Hurairah untuk beraliansi karena Bani Huyai berpositif menang, beralasan kalau umat muslim itu hanya sedikit dan pasti akan kalah. Dan lalu Bani Hurairah ia pun setuju dan langsung merobek-robek ke kertas perjanjian dari kaum Nabi Muhammad. Lalu Huyai pun balik ke tempatnya kafir Quraisy. Lalu ada yang memberitahu kalau Bani Quraisyah ia sudah beraliansi dengan kaumnya Abu Sofyan, dan langsung memberitahu ke Nabi Muhammad kalau Bani Quraisyah dia sudah tidak mau beraliansi dengan kaum Nabi Muhammad. Lalu salah satu orang dekat dengan Bani Quraisyah disuruh Nabi Muhammad untuk berbicara kepada Bani Quraisyah, tetapi ia langsung ditolak. Dan langsung ia pun balik ke bentengnya. Lalu ada sebuah benteng yang berisi anak-anak dan perempuan, orang tua. Benteng itu ingin diserang oleh Bani Quraisyah, tetapi tidak bisa karena ada salah satu perempuan yang mengenakan baju perang yang dikira ia adalah laki-laki. Lalu Bani Quraisyah pun kembali ke bentengnya. Dan pada saat keesokan harinya ada salah satu bani dari Abu Sofyan, ia ingin minta ia ingin beraliansi dengan umat muslim, dan kalau ia diberi setengah hasil panennya. Tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Lalu bani itu pun balik. Dan ada satu bani lagi pada saat malam hari datang dan langsung membaca syahadat dan langsung bergabung dengan umat Islam. Dan pada saat keesokan harinya Nabi Muhammad menyuruh untuk bani itu meminta beraliansi dengan Bani Hurairah, dan Bani Hurairah pun menerima.
Lalu pasukan kafir Quraisy pun dia menyerang umat muslim dengan cara memakai kuda untuk meruntuhkan lubang itu agar lubang itu lebih dangkal. Lalu dia pun berhasil dan banyak kuda yang melompat ke sana. Dan langsung terjadi pertempuran yang sengit. Dan ada salah satu orang kafir Quraisy yaitu bernama Ammar bin Wud. Ia berduel dengan Ali bin Abi Thalib dan lalu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan secara singkat. Setelah itu orang kafir Quraisy yang menyerang umat muslim, ia langsung mundur karena Ammar bin Wud sudah dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu pasukan Khalid bin Walid pun menyerang dan langsung terjadi pertempuran jarak dekat dengan sangat sengit. Lalu pasukan Khalid bin Walid pun kalah dan pasukan itu pun mundur dan pasukan umat muslim pun menang. Selesai.